di Korea itu. Baik, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan. Ya, ini banyak yang ini Pak Dev dulu ya. Karena ya orang mengharapkan ada sesuatu, entahlah, tidak tahu siapalah, pokoknya ada sesuatu begitu yang bisa menghentikan kezoliman ini. Entah PBB, entah ASEAN atau siapalah ya begitu. Menurut Anda siapa yang seharusnya bisanya? Yang tadi kita sepakati itu bahwa sebenarnya kalau saya melihatnya posisi Presiden Jokowi di sini ada posisi yang ada kesempatan yang golden opportunity yang dia bisa ambil. Ini high risk tapi high return. Ya, di sini kan dunia internasional baik dari Malaysia, dari Turki, dari juga negara-negara lain sudah mengatakan mau memberi bantu. Nah, justru di sini yang tadi saya katakan dia bisa mengundang perwakilan dari negara-negara tersebut, membuat satu konsep yang jelas dan juga memaksakan kepada Myanmar untuk menerima solusi tersebut. Dia bisa menyelamatkan jutaan masyarakat Rakhine di sana, bisa membangun suatu komunitas sehingga tidak konflik dan permasalahan yang ada antara mereka dengan militer itu bisa diselesaikan. Iya, tapi saat ini namanya Pak Salim juga belum bisa itu ya dilakukan. Baik Malaysia maupun Indonesia maupun PBB juga ini suaranya kurang bisa didengar gitu oleh Myanmar. Ya, saya kira saya mau mengulangi pujian saya kepada Pak Jokowi yang memulai langkah ini dengan berani. Dan ini bergaung kalau Anda lihat berita-berita dunia itu dimuat di mana-mana di berita internasional apa langkah Indonesia. Bisa dikatakan selain Erdogan, Jokowi ya yang bersuara ya Pak ya? Sekarang yang keras bersuara adalah Jokowi. Oke. Erdogan mau membantu. Memang unfortunately sekarang negara-negara kaya di Timur Tengah itu sibuk berantem sendiri. Mestinya mereka bisa membantu banyak. Tapi mereka sibuk berantem sendiri untuk alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Kacau aja semua itu. Akibatnya ya orang kayak Myanmar yang mestinya orang Rohingya mestinya bisa dapat bantuan duit, nggak dapat karena duitnya dipakai beli pesawat tempur, dibeli bom untuk bunuh saudara-saudaranya. Ya, tapi akar permasalahan di Myanmar ini sebenarnya mirip tidak dengan yang terjadi di Timur Tengah atau lain bahwa memang ada kepentingan minyak seperti itu karena kabarnya di daerah Rohingya itu kaya sumber daya alam begitu. Mungkin saja ada, kita tidak tahu. Tapi persoalannya bukan itu saya kira. Saya sudah jelaskan tadi pendekatan historis. Masalah yang ada di situ bermula pada abad ke-7. Ketika nasionalisme belum ada. Ya. Nasionalisme itu belum ada abad ke-7. Nasionalisme itu kan gagasan yang muncul setelah perang Napoleonik di Eropa. Setelah itu muncul negara bangsa. Sejak itu tidak ada lagi kekhalifahan. Maka lama-kelamaan imperium kan tidak ada. Karena ada ide nasionalisme. Nah ketika orang Rohingya itu yang asalnya dari Bengal, East Bengal, kemudian jadi Bangladesh, itu tidak ada urusan kebangsaan. Raja yang berkuasa di Burma memerlukan mereka untuk kepentingan politik mereka. Ketika sekarang pemerintah lain, kepentingan politiknya lain lagi ya, jadi korban aja orang itu. Dulu nggak pernah ada cerita, oh kamu kan bukan asli Burma, kamu kan asalnya dari Bengal. Nggak ada. Konsep itu dulu tidak ada. Sekarang ada konsep itu. Kami orang Burma, kami berkuasa, kami yang menentukan yang mana Burma, yang mana bukan Burma. Lah prajurit hanya melaksanakan perintah itu. Ya itu kenapa? Tetapi adakah unsur tadi itu seperti tidak bisa benar-benar tidak bisa menerima ini orang? Ya ada kepentingan politik di situ. Sebab saya sudah katakan tadi, Rangun itu cara terbaik bagi orang Indonesia melihat adalah satu pemerintahan gagal menciptakan negara kesatuan Republik Burma. Ini penting kita katakan. Alhamdulillah kita orang Indonesia relatif berhasil. Baik, ini mungkin disambung oleh Pak Helmi Faisal ya. Sekaligus saya kira transisi negara-negara berkembang dunia ketiga ini masuki demokrasi itu kan memang tidak mudah. Ada yang berhasil, ada yang mengalami konflik berkepanjangan. Dan Myanmar atau Burma ini salah satu yang kita lihat gagal ya, meletakkan adanya pluralitas terutama dari etnis ini bersatu. Saya tadi mengatakan ini bukan masalah konflik agama. Karena apa? Karena toh ternyata agama Buddha sebagai mayoritas sekalipun di Myanmar dengan suku-sukunya yang banyak ternyata nggak bisa bersatu. Artinya ini menunjukkan bahwa
masalah yang terjadi di Rohingya itu adalah masalah etnis, masalah suku. Kebetulan memang Rohingya ini kebanyakan mayoritas adalah umat Islam. Nah, mari umat Indonesia, terutama penduduk Indonesia, kita meletakkan masalah ini sebagai masalah yang secara proporsional kita memberikan dukungan penuh, ya, terutama pada aspek kemanusiaannya. Janganlah kita melakukan aksi simpatik kemudian melahirkan masalah baru. Dan kita harapkan nanti diplomasi yang dilakukan oleh Bu Menlu, Pak Jokowi, ya, yang betul saya kira Pak Profesor Salim Said, sekarang mungkin posisi Pak Jokowi sudah di atasnya Pak Erdogan, ya, dalam konteks menyuarakan, memberikan bantuan, ya. Dan kita harapkan diplomasi Indonesia dapat menghentikan aksi kekerasan kemanusiaan di Rohingya di Myanmar, dan kita harapkan tadi Pak Jokowi berhasil bisa menjadi leader, pemimpin, ya. Bukan hanya Asia tapi untuk memberi tekanan internasional juga, ya. Baik, terima kasih nih Pak. Ini Pak Salim Said juga Pak Dave dan pemirsa, demikian pro kontra malam ini. Sampai kapankah pembantaian di Rohingya ini terus terjadi? Tentunya ini tergantung para pemimpin dunia internasional dan kita semua, ya. Kita tentu terus akan memantau dan mengecam apa yang terjadi di Rohingya. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.